Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sakti Tumati. Hari ini masih bersama channelnya Ngobrol Bareng Ki Darmo. Saya akan jejak tapak-tapak sejarah leluhur di makam Raden Batara Katong. Ada di Ponorogo. Jadi kenapa saudaraku setiap pintu-pintu kayak benteng atau paregongan nanti di dalamnya ada misalnya agak pendek, itu sebagai bicara bahwa kita harus selalu menundukkan diri kita, kepala kita, selalu memberikan penghormatan bahwa di atas langit masih ada langit. Oke saudaraku, nanti bisa satu persatu panjenengan bisa saya buka tentang sejarah satu-satu di antara makam-makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channelnya Ngobrol Bareng Ki Darmo dari Kota Wisata Batu. Saudaraku, sedulurku kabeh, salam rahayu, Rahayu Sakti Tumati. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung derajat jasa-jasa pahlawannya. Hari ini adalah suatu kebanggaan bahwa saya hari ini bisa sowan, bisa taziah, bisa kirim doa kepada salah satu pejuang leluhur kita, yaitu salah satu wali, yaitu salah satu istilahnya murid kinasi dari Wali Songo ya Pak ya. Betul. Iya. Di sini terkenal dengan beliau asmo dalem, namanya adalah Raden Batara Katong. Nah, hari ini kita ketemu dengan Mbah Nardi, adalah bahasa ngetenannya adalah juru rawat yang merawat, atau bisa juru kunci yang megang kunci. Nah, kuncinya sukses, banyak bersyukur ya Pak ya. Insyaallah. Pokoknya wakai bersyukur, insya Allah Siti emang gak mungkin kurang, wakai ora mungkin luwe Mbak ya. Betul. Yang penting wakai syukuri ngoten. Mbah, assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Niki bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, Mbak? Oh nyum mangga nih. Bebas nggih. Ya bebas. Mbak Narti, pangapunten. Alhamdulillah saya kulo. Wah, bahasane Malang ngoten ya. Dari luar tuh masuk ke sini. Alhamdulillah ternyata yang saya istilahnya ada di pikiran saya itu salah dan beda. Saya kira itu beliau Eyang itu makamnya tidak berbaur dengan warga. Ternyata Eyang ini pesarian atau makamnya dengan warga kan kirinya ya. Ini sebagai istilahnya seorang sosok pemimpin atau ulama yang sangat mengayomi kalau menurut saya. Betul. Nggih. Menika ten dalam menika setunggal makam nggih. Setunggal makam. Makamipun Eyang Batara Katong piyambak. Setunggal. Ya, untuk Eyang Putri Garwo dari beliau ada di samping itu ya, Mas. Garwanipun wonten pinten? Di situ ada wonten sekawan. Sekawan nggih. Sekawan niki kula uripnya Nggih. setunggal ingkang saking sebelah mriku. Nggih. Eyang Niken Gandini ingkang saking Ponorogo. Oh. Eyang Putri Niken Gandini saking Ponorogo dulur. Yang di pojok sana. Nggih. Terus ingkang nomor kali iki nuwun sewu. Nggih. Kaya mboten apal. Lah nggih mangke ditingali ten sejarah mawon. Monggo. Niku ingkang saking Madura. Dari Madura nggih. Madura. Insyaallah Garwo Madura. Maduranya Pamekasan. Dari Pamekasan Madura. Terus yang ketiga nggih. dari Demak. Dari Demak Bintoro. Iya betul, Demak tempatnya Raden Patah. Raden Patah Terus termasuk yang leluhur. kelima, yang Nggih. keempat, Ya. yang paling ujung itu dari Bagelen. Bagelen. Purworejo, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Di Bagelen itu termasuk di sana juga ceritanya ada makam Sunan Bonang ya. Selain Tumbang, iya. Bagelen juga Iya, ada betul. katanya. Nggih, ada 2 makam. Jadi memang makam-makam wali, Nggih. terutama wali-wali yang ada di Pulau Jawa, Nggih. termasuk wali 9, itu kadang-kadang makamnya tidak hanya satu. Iya. Di sana ada makamnya yang Sunan Kalijogo, di sana juga ada. Di sana ada makamnya yang Sunan Bonang dan Nggih. sebagainya seperti itu. Cuma satu-satunya beliau Raden Batara Katong makamnya ada di sini. Ada di Ya, sini. satu-satunya. Terus yang di Ya. sekitar ini
kanan kiri Ya, depan di belakang kanan, ini. di kanannya Nggih. ini ada yang namanya Putri Pembayun. Putri Pembayun menika Itu putri nipun putri beliau yang pertama. anak Jadi, barep lur. Anak barep Putri Pembayun Pembayun. itu artinya barep. Barep Makanya nggih. di mana-mana ada Putri Pembayun. Pembayun anak barep. Di Mataram juga Nggih, ada. kerajaan-kerajaan di mana Islam, ada, nggih. di mana ada. Nggih. Itunya Pembayun karena Pembayun itu artinya barep. Tapi tidak begitu banyak orang yang ngerti bahwa Pembayun itu barep. Anak barep. Kadang-kadang, oh Putri Pembayun ada di sini. Nah, kadang-kadang kan begitu. Dikira padha jenenge. Betul. Kayak gitu. Ternyata beda. Beda ya orang. Terus yang di sebelah kirinya Nggih. itu yang namanya Pangeran Penembanakun. Itu putra kakung. Ingkang gantosi palengganipun yang berkata sebagai Adipati Ponorogo. Ponorogo. Setelah yang berkata Bapak. Terus yang ada di sini semua. Nggih. Nah, ini di sana ada Pangeran Panembahan, di sini ada Pangeran Dodol, itu putra dari beliau. Berarti putra wayang ya. Jadi begini ya. Nggih. Pangeran Panembahan generasi kedua. Nggih. Terus Pangeran Dodol itu generasi ketiga. Juga menggantikan kedudukan sebagai Adipati. Nah, terus ada lagi generasi keempat adalah Pangeran Sidokaryo. Sedokaryo. Nah, Keempat. itu makamnya di situ. Terus ada lagi Buyut. berikutnya Pangeran Adipati Suku. Terus berikutnya lagi generasi berikutnya adalah Pangeran Adipati Amu. Terus ya keluar di sana di ring 2 Ya. itu ada Pangeran Ronggowijito, ada Pangeran Ronggotowarsito, ada Pangeran Mertawangsa satu, ada Pangeran Mertawangsa kedua. Baru tarik keluar pagar keluar beteng. Iya. Nah, di sana ada yang namanya Surabroto, ada yang namanya Surodiningrat dan sebagainya. Itu adalah generasi-generasi berikutnya yang menggantikan kedudukannya sebagai Adipati Ponorogo. Jadi intinya gini dulu kabeh yang ada di sini. Pertama beliau Eyang Raden Bathara Katong dan putra, lalu putra wayah, buyut, nggih. Betul. Moro canggah-canggahe. Nah, wareng, Udah gantungan Gantung sewur. sewur. Itu kalau 7 turun, tapi turun tuh ada 17. Aku lali, aku bukan dhewe di YouTube ya. Jadi berarti yang disarekan atau pesaran di sini atau dimakamkan di sini semuanya masih putra-putri turun ya. Betul. Ya. Jadi kita lihat aja dari isanya Maesan tetengernya itu kan tahunnya jelas tahun lama. Termasuk tahun sebelum tahun 1800 lah. Jadi alhamdulillah ya. Jadi ini memang ini adalah salah satu warisan dan sejarah yang memang harus tetap kita rawat sebagai situs peninggalan atau purbakala yang harus kita lestarikan, yang punya sejarah tentang jasa mengamalkan dan mengajarkan tentang agama, siar agama ya, dari Demak Bintoro lho. Dari Raden Papa sampai ke Ini Eyang. sedikit ada tambahan. Iya. Ada semua. Di sini di belakang kita, Ya. ini ada makamnya yang beliau yang Bedokato. Ini ada ornamennya sangat luar biasa ini. Nggih. Ini ada dua motif. Motif. Ini kan ada garis melintangnya. Nggih. Ini sebagai pemisah. Kalau di atas itu masih motif-motif Hindu. Hindu. Ya, Hindu Buddha yang Nggih. ini bahkan saya pernah ketamuan dari Bali. Bisa membaca ini semua. Ini bukan sekedar ukiran. Ukiran. Dan Hampir sama dengan candi tapi ini kayu kan? Ini Nah. semua ada artinya. Arti. Semua punya arti masing-masing. Atau filosofi, Mbak. Filosofinya. Bahkan pada waktu itu dia adalah seorang pemeluk Hindu. Nggih. Tapi bisa baca ini Yasin, Wal Quran, Nil Hakim dan sebagainya. Itu sampai berapa ayat gitu kan. Nah, Subhanallah. pada waktu itu Nggih. terus untuk tahun berikutnya saya ketemu juga dari Bali. Saya tanyakan, ya mungkin orangnya sudah tidak ada. Nah, itu sayang sekali kayak gitu. Nah, jadi ini kembali lagi kepada ini di atas ini masih motif-motif Hindu, terus ada garis melintang. Ini di bawah garis melintang ini sudah motif-motif Islam. Jadi
beliau yang Bathara Katong itu menunjukkan dengan ini menunjukkan bahwa beliau adalah masa-masa transisi dari Hindu ke Islam. Makanya kan kalau dulu ananisme dinamisme, ada Hindu, Buddha beralih ke Islam. Istilahnya penghayat atau ananisme dinamisme diislamkan. Nah, ini sekarang ini kita ini enak ada yang mengartikan bahwa apa itu nama batu nisan ini masih ada sedikit motifnya Hindu kayak gitu. Iya. Maisan. Itu ini sudah Islam tapi ada sedikit motif Hindu masih masuk di situ. Ya, itu Cita nama tinggi. Jadi memang dulurku semuanya ini ukiran tata ukir. Ini kalau kita pakai batu atau bata merah itu bisa disebut sebagai candi. Candi itu punya makna, punya garisan filosofi, artifak apa bahasanya. Wangel bahasanya wong pinter. Karena kita ini lulusan S1 Pak ya, setelah SD metu. Setelah SD metu. Jadi ini diukir-ukir misalnya kayu jati. Jati itu punya makna. Kayu itu adalah pengayoman atau khayun. Jati itu sejati. Jadi sejati ini urip. Jadi kalau kita ingin tahu lagi, tidak bisa kita wadarkan di sini. Anda bisa misalnya medayo sowan lagi. Ojo lali siji nggawa kopi bubuk gula kelebihan. Cek betah melek ambek jagongan. Wis Lur, ngono ae ora kakek, ora dodo. Lek dodo sak kenceng ngrungokno. Masih bersama channelnya Ngobrol Bareng Ki Darmo dengan Mbah Juru Kunci Mbah Narti. Mbah, matur nuwun Mbah, pangapunten. Sami. Rahayu sehat Mbah. Rahayu. Assalamualaikum. Hai, Jagong bareng Ki Darmo. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Di dalam itu adalah makam atau pesarean beliau Eyang Raden Bathara Katong. Jadi hari ini kita alhamdulillah bisa ditakdirkan bisa sowan ke sini untuk taziah, kirim doa. Semoga jasa-jasa beliau, pengorbanan beliau untuk mengamalkan dan mengajarkan agama Islam di wilayah Ponorogo ini senantiasa berguna bagi nusa bangsa, bagi anak cucu dan keturunannya. Dan beliau ditempatkan di tempat yang sangat husnul khotimah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa leluhurnya. Masih bersama channel Ngobrol Bareng Ki Darmo. Hari ini jalan-jalan jelajah Desa Milangkori, ada di makam beliau Eyang Raden Bathara Katong. Assalamualaikum. Ya. Ini pesarean Raden Bathara Katong Ponorogo dibuka tanggal 26 bulan 8 1977 oleh Bapak Sumadi Bupati. Dan di sini ada makam beliau Pangeran Sidokaryo. Satu persatu dulurku, tidak mengurangi rasa hormat. Assalamualaikum, nun sewu. Ya, di sini ada makam dari Pangeran Panembahan Agung. Yang satunya namanya karena hilang, jadi saya nggak bisa menyebutkan. Di sini ada imbauan pada saat nyekar tabur bunga dilarang keras. Ya, ini saudaraku untuk menjaga situs sejarah
Dan di sini Nun Sewu ada makam dari Pangeran Dodol. Ada lagi di sini Putri Pembayun dan Kiali. Di situ ada lagi satu dulur yang agak jauh dari kita. Ini makam Ki Ageng Mirah. Ingin tahu lagi di mana satu persatu, dan kita akan langsung masuk ke dalam sebagai punjer salah satu murid dari para sunan, para wali songo. Beliau adalah Raden Bathara Katong yang mengajarkan agama Islam dan menundukkan para warok-warok untuk masuk ke agama Islam. Masih bersama ngobrol bareng Ki Darmo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, teman-teman Rahayu Sagung Edwati. Ini adalah garwo-garwo dari panjenenganipun Eyang Raden Bathara Katong. Biasa disebut namanya Mbah Putri Raden Ayu. Beliau di sini ada 4 garwonipun, yaitu sesuai dengan sunnah baginda Nabi sakinah mawaddah warohmah ya. Boleh disunahkan ada 4. Ada antara lain dari Demak, ada dari Ponorogo, ada dari Bangean atau Bangelan lah, dan juga ada dari Madura. Ini di sini adalah para putra-putra wayah, cucu-cucu, generasi penerus para bupati-bupati yang ada di wilayah Ponorogo, termasuk Kanjeng Pangeran Adipati Anom sekalian. Dan saya akan langsung untuk review di makam beliau di Eyang Raden Adipati atau Pangeran Adipati Bathara Katong.